Sama dengan anggapan sebagian orang yang belajar ilmu sains itu bahwa ilmu yang dipelajarinya itu sudah sangat luas sekali. Padahal khazanah keilmuan itu kan sangat luas. Ya, Karena oke. buat saya disiplin ilmu itu hanya sebagai sebuah jembatan Hmm, saja untuk memberikan kemanfaatan buat orang. betul. Ya kontribusi itu ya bagaimana memberi sesuatu tanpa harus berpikir apa yang kita terima kan Iya. begitu. Kebudayaanlah yang bisa mempersatukan orang-orang yang punya pemikiran yang berbeda. Hmm, Bagaimana orang-orang di Buton itu berdagang dengan menukarkan barang dagangan dengan lap-lap kecil. Padahal lap kecil itu adalah mata uang yang berlaku di Kesultanan Buton dulu yang bernama kampua Wah, dan itu kain yang ditenun. Kebudayaan yang tidak mampu berkembang akan ya. ditindis oleh kebudayaan yang lebih besar dan kapan kebudayaan lebih besar itu punya daya tarik, orang akan pindah ke sana. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Ruang Tengah. Saya Mila Palau, tuan rumah podcast Ruang Tengah. Di episode kali ini saya happy sekali karena kita akan bahas soal kebudayaan, dan episode kali ini kita kedatangan narasumber seorang akademisi, budayawan, ada Kak Imran Kudus. Saya mau sapa, halo Kak Imran. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Kak, mengawali obrolan Mm-mm. kita, kalau saya belum mengenal seorang Kak Imran Kudus, kemudian ingin mempresent diri kepada kita semua, Kak Imran ingin memperkenalkan diri sebagai apa dan punya misi hidup apa, Kak? Ya, pertama saya sebagai akademisi, tenaga pengajar di Universitas Muhammadiyah Buton, sekarang masuk tahun ke-11 gitu. Oke. Eh, saya kira dalam hidup ini kita perlu menjadi orang yang bisa memberi manfaat. Ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada sesama. Oke, Kak berarti lebih ingin dikenal sebagai pengajar, dosen, atau budayawan, Kak? Sebenarnya begini, bukan persoalan kita mau dikenal seperti apa, Oke, tapi pada persoalan kita mau kontribusi apa iya. gitu. Ya. Oke, Bagi itu saya di orang situ mau ya. menyebut apa saja sesuai dengan apa yang saya lakukan itu fine-fine aja, nggak Hmm, ada persoalan. oke, baik. Em, Berarti misinya adalah memberi kebermanfaatan ya. Iya, Ya, apa yang bisa seorang Kak Imran Kudus berikan kepada generasi begitu ya, ya kepada tentu pasti masyarakat. ya. Oke. Kak, kan banyak karya-karya Kakak nih yang diterbitkan tentang kebudayaan Buton ya, tentang kuliner, kemudian Mm-mm. tentang kerajinan tradisional. Tapi Kak, bolehkah menjelaskan sedikit tentang latar belakang seorang Kak Imran? Ya, pertama kalau latar belakang pendidikan, saya kuliah S1 di Pendidikan Fisika Mhm. Universitas Halu Oleo. Tahun masuknya itu 2001. Oke. Terus kemudian selesai 2006. Kemudian melanjutkan ke jurusan fisika Yep. Universitas Gajah Mada. Tahun 2006 juga dan 2009 selesainya. Jadi memang saya cukup bergelut sebenarnya dengan dunia sains. Nah, Oke. buat saya di waktu itu ya saya berpandangan bahwa pandangan dulu ya, Yep. belajar fisika itu sesuatu yang sangat luar biasa Hmm. dan sama dengan anggapan sebagian orang yang belajar ilmu sains itu bahwa ilmu yang dipelajarinya itu sudah sangat luas sekali. Padahal khazanah keilmuan itu kan sangat luas. Yep. Namun dalam perkembangannya kan kita juga berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Tentu ketika kita berinteraksi dengan masyarakat sekitar, ada persoalan-persoalan secara kultural dan ada persoalan-persoalan secara sosial yang kita hadapi. Dan itu kita harus mampu memberi solusi. Yep. Karena begini, persoalan itu kan bagi seseorang itu bukan sebuah masalah. Hmm. Tapi bagi orang lain yang kemudian mendalaminya secara filosofis, contoh misalnya bagaimana kebudayaan itu harus dilanjutkan
kebudayaan itu bagaimana kita lestarikan dengan banyak cara. Tentu ketika melihat generasi yang kemudian tidak ada upaya untuk ke sana dan pewarisan nilai itu terputus Ya. karena sistem pewarisan yang tidak dilanjutkan, itu bagi saya dan bagi sebagian orang itu masalah sebenarnya. Bagi orang tertentu mungkin enggak. Ya. Sehingga sebenarnya latar belakang karena saya lahir, besar, dan hidup dalam kalangan masyarakat Wolio yang hidup dalam benteng, yang masih mewarisi tradisi yang kental, itu memang saya dapatkan sejak kecil. Jadi itu basically itu saya tidak bisa lepas dengan latar belakangan itu. Dan saya juga waktu kuliah S1 S2 tidak berpikir bahwa bidang ini akan saya geluti Iya, gitu. oke. Akan menjadi bahkan pencatat Iya, bahkan tradisi-tradisi. beberapa buku, tulis beberapa tulisan-tulisan di beberapa jurnal juga kita menulis. Itu tidak pernah saya bayangkan Oh, oke. untuk ada pada di titik itu. Tapi buat saya itu adalah sebuah kontribusi dengan juga tidak melupakan bidang yang saya pelajari selama sekolah. Karena apa yang saya pelajari selama saya sekolah itu yang saya ajarkan di kampus. Tapi hidup itu kan harus ada warnanya. Ya. Kira-kira begitu. Oke, Kak, berarti berarti ada dua bidang ya sekaligus ya. di dosen, di ngajar itu fisika tetap Ya, berarti. Nah, tapi di kehidupan keseharian karena sebagai bentuk pengabdian ke masyarakat juga ya, biar tentu. mencatat tentang tradisi dan kebudayaan Buton begitu ya. Kak, berarti kalau aktivitas sekarang nih Kak, aktivitas berarti apa banyaknya? Apakah dua-duanya sekaligus jalan? Gini, pada titik-titik tertentu jalan di heritage, di culture itu lebih banyak. Oh, Kemudian pada titik-titik tertentu kegiatan-kegiatan di kampus sebagai akademisi, terus kemudian ngajar sesuai dengan bidang keilmuan juga kadang-kadang lebih banyak juga, tergantung sih jadwal yang kita buat selama setahun itu. Kalau di tahun ini, tahun lalu ya 2025 itu memang padatnya di bidang itu. Walaupun juga ada beberapa bidang lain juga yang coba kemudian saya geluti, contoh misalnya di Kota Sehat, Kota Bobo Sehat. Oke. Oh iya betul ya, Kakak juga Ya, ketua forum. saya sekretaris. Sekretaris. forum. Oke, iya. Jadi saya sekretaris forum di sana. Pengabdian sudah dari 2017. Ya sudah sekitar 8, masuk 9 tahun. Iya ya, gitu. oke. Tapi itu artinya kan sebagai visi dari hidup kita harus menjadi orang yang kemudian memberi manfaat kepada yang lain. Terserah orang mau melihatnya Sebagai apa? terus ini bidang keilmuan enggak. Ya, saya bukan soal itu. Yang jadi soal apakah kontribusi yang kita berikan itu terukur, kemudian memberi kemanfaatan atau tidak. Itu sih sebenarnya. Karena buat saya disiplin ilmu itu hanya sebagai sebuah jembatan saja untuk memberikan kemanfaatan buat orang. Karena begini, orang yang tidak belajar di jenjang keilmuan pun juga punya peluang. Karena proses belajar itu kan tidak hanya di bangku kuliah. Proses belajar itu bisa dari pengalaman. Bahkan orang dengan pendidikan, latar belakang pendidikannya itu berbeda dengan dunia yang digeluti. Lihat saja teman-teman yang kerja di bank. Itu kan hampir tidak semua yang belajar ekonomi. Ya kan begitu. Kemudian orang-orang yang kemudian terjun dalam dunia politik, ya hampir mungkin tidak ada yang sekolah di sosial politik. Nah, tidak sekolah di sospol. Jadi bahkan ada satu yang kemudian menjadi tanda kutip buat kita, banyak sekali pemenang hadiah Nobel itu tidak di bidangnya, tapi di bidang tertentu yang lain, tapi dia geluti gitu. Oke. Jadi kalau kamu punya satu minat, boleh digeluti itu, bisa jadi itu jadi satu hal yang besar untuk tentu seperti itu. Oke.
Berarti ada beberapa aktivitas ya selain di kampus, selain nulis, kemudian juga di forum bau-bau sehat ya. Ya, Oke. Dan kalau saya tidak salah, koreksi kalau saya salah Kak, tahun lalu bau-bau forum bau-bau Kota Bau-Bau dapat satu penghargaan begitu ya Kak ya. Jadi di forum itu. begini, tiap 2 tahun sekali di tahun ganjil, eh, Kota Bau-Bau itu salah satu dari kabupaten kota, 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara yang selalu mengikuti perhelatan nasional namanya Penganugerahan Swasti Sabah. Oke. Jadi ada semacam lomba begitu, tapi dia punya persyaratan administrasi yang sangat ketat dan punya indikator dan tatanan yang kemudian setiap tahun kualitasnya itu ditingkatkan Oke. oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Dan alhamdulillah sejak 2017 kita dapat, Kota Bau-Bau itu dapat penghargaan Swasti Sabah Padapa, kemudian 2019 Swasti Sabah Wiwerda, 2021 Swasti Sabah Wistara sebagai Swasti Sabah paling tinggi begitu. Kemudian 2023 kita kembali dapat Swasti Sabah Wiwerda dan 2025 Swasti Sabah Padapa. Artinya dari tingkat 1, 2, 3 Oke. Sudah kita pernah. giliran ya. Oke. Pernah jadi 1, pernah jadi 2, pernah jadi 3. Walaupun di Oke. tahun ini kita dapat yang kategori ketiga. Tapi alhamdulillah semua komponen bergerak dan itu karena memang indikator itu semakin dibuat lebih berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya apa? Itu sih bagian yang ingin kami kontribusikan buat masyarakat, buat daerah ini, buat bangsa dan negara. Oke. Kak, berarti tadi bahasanya agak kurang familiar ya, kayak agak kebuda-budaan gitu ya Kak. Itu memang penghargaan di bidang kesehatan secara nasional ya? Secara nasional ya. Oke. Kak, kalau di forum sehat Kota Bau-Bau itu berarti mengurus apa saja pada umumnya Forum Kak? Kota Bau-Bau saya itu sebenarnya hanya sebagai sebuah jembatan Oke. untuk bisa memfasilitasi masyarakat yang ada di setiap kelurahan dan kecamatan untuk melaksanakan tatanan kota sehat itu sendiri. Oke. Jadi sebagai motor penggerak supaya masyarakat bisa hidup bersih, hidup sehat, Oke. sehingga tercipta suasana kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat sesuai dengan tatanan yang ditentukan oleh pemerintah begitu. Oke, jadi sekaligus membantu pemerintah edukasi ke Ya masyarakat ya tentu untuk. ya itu bentuk sebuah pengabdian gitu. Oke. Nah, Kak, kalau kita balik ke pembahasan Kakak sebagai seorang budayawan dan juga akademisi, kan Kak jurusan dari S1 nih fisika, Ya. S2 juga fisika, terus ngajar juga sebagai dosen fisika, tapi lekat dengan kebudayaan dan tradisi Buton itu bagaimana ceritanya Kak? Apakah juga memang tadi yang sudah sempat Kakak mention karena memang tumbuh dan besar di lingkungan benteng, di lingkungan kesultanan itu juga yang sangat mempengaruhi Kak? Nah, jadi begini, memang itu sangat mempengaruhi, tapi kan tidak mungkin kita mau totalitas, ya katakan 3/4 dari waktu ya, Iya, oke betul. disisihkan untuk itu. Kalau memang kita tidak melihat sesuatu yang mengkhawatirkan sebenarnya. Oke. Ada banyak hal yang membuat saya sih secara pribadi, walaupun juga ada teman-teman yang lain, melihat bahwa kebudayaan, ya, kita bisa membaginya atas 2. Iya. Pertama yang wujudnya berupa yang intangible, yang tidak berwujud. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat undang-undang itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Oke. Kemudian tentang kebendaan yang cagar budaya. Nah, cagar budaya yang kebendaan. Kalau yang kebendaan itu kan sebenarnya dia terlihat. Kalau ada kerusakan, ada masalah, nampak terlihat. Yep. Tapi kalau yang tidak kebendaan, kalau itu tidak segera dilakukan
sebuah pelestarian Yep. itu akan hilang Hmm. karena tidak berwujud. Ya, mulai dari bahasa, terus kemudian adat istiadat, terus kemudian manuskrip, Ya, ya, terus betul. kemudian pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, dan yang lainnya. Ya, Itu kan tidak berwujud. betul. Apalagi yang bentuknya misalnya seni, Ya, yang bentuknya pengetahuan tradisional tidak berwujud. Kalau itu tidak segera dilakukan sebuah upaya pelestarian, nanti kalau hilang, kalau lenyap, betul. katakan saja lenyap lah, musnah Yes. begitu ya, recovery-nya sulit. Ya, Misalnya tenun misalnya ya. Kalau sekian hari penenun di Kota Bau-Bau itu kian berkurang, terus kemudian tidak ada perhatian yang serius untuk mencatatkan itu, Yep. apa yang terjadi di suatu saat tenun itu akan hilang Yep. dan bakal tidak akan ada lagi yang bisa menenun karena pengetahuan tradisionalnya tidak terwariskan. Ya, artinya kalau kita terlambat sadar, pasti recovery-nya akan sulit Susah. dan bahkan tidak bisa dilakukan. Nah, makanya dengan melihat keadaan-keadaan seperti itu, dua objek yang kemudian menjadi perhatian serius, dan memang sih pemerintah sudah melakukan Yep. banyak hal, tapi kan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dalam pembangunan itu kan harus ditopang oleh pentahelix. Yes. Nah, pentahelix itu ada government, pemerintah, terus ada akademisi, ya kita masuk di situ. Yeah. Kemudian ada media, seperti yang teman-teman lakukan di podcast ini bagian dari mengambil peran di pentahelix untuk pembangunan, mau pembangunan kebudayaan, mau pembangunan kepariwisata atau yang lainnya. Yeah. Terus kemudian komunitas, ya komunitas itu sebagai pelaku, sebagai masyarakat yang ikut serta di dalam keberlangsungan kebudayaan itu juga harus mengambil peran. Ya, kemudian dunia bisnis. Ya, dunia bisnis harus mengambil peran karena kebudayaan yang kemudian itu bisa komersialisasi bisa, tetapi tidak dieksploitasi berlebihan, sepatutnya dan secukupnya. Yep. Nah, misalnya wisata tentang heritage, benteng misalnya, itu boleh. Nah, contoh misalnya Benteng Wolio, Benteng Keraton Buton itu kan cagar budaya nasional yang ditetapkan tahun 2021 oleh Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi waktu itu. Itu memang bagian yang tidak bisa dipisahkan dari upaya-upaya kita dan kerja-kerja dari stakeholder yang ada, dari pentahelix yang ada 5, termasuk bagaimana teman-teman yang bergerak dalam dunia bisnis, dalam dunia UMKM yang kemudian harus mendapatkan porsi dalam upaya pelestarian ini. Jadi semua pihak Ya, sebenarnya. semua pihak ya. Kak, berarti sebenarnya kegiatan pencatatan, kegiatan di kebudayaan itu karena dari keresahan pribadi ya. Ya, Karena tentu, tadi ya, ya. di spot kebudayaan atau kita bisa sebut kekayaan intelektual lah ya, kebudayaan yang tidak terwujud tidak berwujud itu yang akhirnya membuat kakak, oh ini tidak ada orang yang melakukan pencatatan itu, yang kakak mengkhawatirkan ini pasti beberapa tahun ke depan akan hilang ketika itu tidak dilakukan Kan gitu ya. pendokumentasian itu begini. Dalam upaya pelestarian itu sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Ada namanya pelindungan. Oke. Pelindungan itu salah satunya mendokumentasikan apa yang ada. Menceritakan dia apa adanya. Menceritakan dia sesuai dengan perkembangan terkini. Kita dokumentasikan di waktu itu. Supaya di suatu saat ketika dia tidak diingat lagi, bahkan hilang, kita masih punya dokumentasi. Kita masih punya sumber-sumber literasi untuk bisa disampaikan ke banyak orang. Nah, kemudian yang kedua setelah pelindungan itu ada pengembangan. Ya. Kemudian setelah itu
ada pemanfaatan. Contoh misalnya Benteng Wolio, Benteng Keraton Buton itu kawasan cagar budaya yang pemanfaatannya untuk kepentingan pariwisata. Hmm. Nah, itu yang kemudian menjadi prinsip-prinsip dalam pelestarian. Yep. Oh, oke. Jadi melihat celah di situ ya Kak ya. Dan Kak berarti sampai dengan saat ini berarti mulai pertama kali mencatat ada kesadaran itu tuh kapan Kak? Kira-kira di tahun 2014. Oh, 2014 sudah mulai bergelut di sana. Terus kemudian mulai saya melakukan wawancara, baik pengrajin atau narasumber, orang-orang tua, para tokoh-tokoh, itu saya kunjungi. oke. Saya sudah punya catatan, saya sudah punya daftar pertanyaan. Nah, kemudian saya catatkan, saya nulis, walaupun dia belum bentuk buku, belum bentuk paper, belum. Nah, nanti di tahun 2016, maka saya pertama buat buku ensiklopedi pakaian adat Buton. Sebenarnya itu sebelum buku pertama, 2016 itu 2015 pernah juga nulis bersama teman-teman di beberapa tempat yang dari Indonesia Heritage Trust 2014. Jadi 2014 itu memang difasilitasi oleh kementerian, dulu namanya Kemenkokesra, Oke. Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat di Bogor waktu itu. Nah, disitulah saya ketemu dengan teman-teman yang lain. Oh, Ya itu belum nulis. oke. Nah, belum nulis, baru Baru penyegaran, terus pengenalan juga ya, pengenalan, oke. ketemu dengan mereka. Ketemulah dengan beberapa teman-teman dari BPPI, Indonesia Heritage Trust. Ya, nanti 2 tahun setelah itu baru Oke. dibangun tulisan-tulisan itu mulai dibuat dalam bentuk buku. Oke. Kak berarti awal mula tuh momennya ada momen apa tuh yang akhirnya mulai Sebenarnya ikut? ada momen namanya program dari Kementerian PU, Oke. namanya proyek penataan kota pusaka, proyek pengembangan dan penataan kota pusaka. Oke. Di 2024 tuh Kak. 2014. Oh iya, sorry, 2014. Dulu mengenalnya P3KP, terus kemudian ada forum yang dibuat namanya Kota Pusaka. Jadi saya sebelum ke Kota Sehat itu dulu diawali dengan Kota Pusaka gitu. Namun setelah berganti presiden waktu itu, berganti kebijakan, Kota Pusaka itu pelan-pelan tergeser. Tetapi bukan tergesernya Kota Pusaka dan tidak menjadi priority pembangunan, itu tergeser semangat kita, enggak. Tetap kita bekerja dengan banyak teman-teman yang kemudian memang saya berupaya untuk menarik teman-teman yang muda-muda yang usianya di bawah juga saya sedikit untuk bisa bergabung. Dan alhasil memang sekarang ini sudah mulai banyak juga yang bergerak di situ. Oke. Bukan berarti karena saya ya, enggak juga begitu, tapi karena kita bangun diskusi-diskusi. Orang punya perhatian-perhatian yang mulai serius, walaupun tidak banyak orang di sana. Artinya sudah mulai ada kesadaran Ya, ya. saya rasa begitu. Oke, Kak. Tapi kalau secara momen pribadi ya, kalau itu kan momen nasional ya, ada dari PU. Tapi kalau dari diri pribadi, awalnya tuh apa sih akhirnya bisa sampai ikutan Ya, yang awalnya Bogor memang itu? begini, keresahan yang luar biasa. Pertama, kok tidak ada dari generasi muda yang mau bergerak. Oke. Orang sibuk dengan urusan masing-masing. Yep. Apalagi di waktu-waktu itu kan anak-anak muda yang berusia sekitar 20-an lebih sampai hampir 30-an itu bergelut dengan bagaimana mencari pekerjaan. Iya, Mau betul. ada yang ikut di bank, ada dulu outsourcing di bank Iya, ya. iya. Terus banyak itu gelombang-gelombang itu di tahun-tahun 2012, 2013, 2014. Dan orang tidak terpikir di dalam bagaimana kita memberi kontribusi. Yep. Memang memberi kontribusi itu sih tidak ada
nilai tertentu yang dijanjikan ke kita, Iya. kan nggak ada kan? Betul. Ya kontribusi itu ya bagaimana memberi sesuatu tanpa harus berpikir apa yang kita terima kan begitu. Kak, tapi memang kalau sebelum memberi sepertinya harus mengisi perut yang kosong diri sendiri dulu ya, baru Ya, bisa memberi itu. ya, ada memang orang berpikir begitu, itu namanya berpikir realistis. Oke, Ya, betul. mungkin ada juga yang berpikir ideal, tetapi ketika kita bisa menyeimbangkan keduanya, memang ada perut yang kemudian kosong. Tetapi karena banyak perut-perut itu yang kosong, kemudian orang cenderung mendiskusikan hal yang berkaitan dengan pekerjaan, Yep. kemudian sama sekali tidak ada yang menyentuh Oke. itu. Sehingga saya berpikir tidak bisa ini. Harus kita bangkit dan harus kita berkontribusi. Ya, Dan tidak cukup untuk membangun diskusi-diskusi saja, ya, betul. tetapi kita harus dengan karya nyata, kita harus menulis. Ya, mulai 2016 nulis, 2016, kemudian 2017, kemudian 2018, 2019, sampai sekarang. Walaupun minimal mungkin setahun itu satulah buku yang bisa ditulis. Walaupun itu ada beberapa yang belum sempat terbit. Ya. Ya, tapi alhamdulillah tahun ini yang sementara di penerbit itu ada 2. Oh, Mudah-mudahan itu bisa terbit walaupun ada 1 dengan beberapa teman-teman, 1 sendiri begitu. oke. Tapi itu bagian dari bagaimana kita berkontribusi yang Oke. Kak, berarti buku pertama terbit di 2016. 2016. Itu apa, Kak, judulnya? Ensiklopedia Pakaian Adat Buton. Tapi saya tidak bawa karena terlalu besar. Tadi oke. tidak masuk dalam tas. Oke, tidak apa-apa, Kak. Itu dikerjakan berapa lama? Dikerjakan sama Kakak sendiri kah atau ada tim? Oke. Ada tim walaupun waktu itu saya ketua tim. Oh, Dan itu sebelum ada proyeknya memang sejak 2015 saya udah nulis gitu. Nulis. Jadi kira-kira setahun itu. oke. Setahun saya jalan, saya riset. Baru 2015, baru 2016 ada yang bersedia menangani proyeknya untuk penerbitan dan percetakannya. Karena kan dicetakan kan tidak pakai daun. Iya, betul. Ya, harus pakai uang kan begitu, dan ada betul, Kak. yang harus memfasilitasi itu. Ya, jadi saya juga mengucapkan terima kasih yang banyak kepada pemerintah Kabupaten Buton Selatan di waktu itu Oh, justru yang siap Kabupaten untuk Buton. apalagi namanya memfasilitasi itu. Oh, Nah, kemudian di tahun-tahun berikutnya ya pemerintah Kota Bau-Bau banyak memfasilitasi termasuk hari ini. Oh, Termasuk saat ini berapa buku yang sementara ada di penerbit, mudah-mudahan di Januari atau masuk Februari ini sudah bisa terbit di PT Kanisius di Yogyakarta. oke. Dan itu kontribusi yang besar dari pemerintah Kota Bau-Bau. Artinya saya juga ingin berterima kasih Iya. kepada seluruh teman-teman yang ada di pemerintah kota yang sudah memfasilitasi banyak Oke. untuk riset-risetnya, penerbitan bukunya, percetakannya. Walaupun mungkin belum dicetak dalam jumlah yang banyak, tapi setidaknya buku-buku itu sudah bisa dijadikan koleksi dengan jumlah yang walaupun yang terbatas, dan buku-buku itu sudah ada di Perpustakaan Nasional. Kan buku kapan ada ISBN, penerbit itu wajib mengirimkan ke Perpustakaan Nasional. Nasional ya. Dan saya juga sudah memberi kepada banyak teman-teman yang kebetulan membutuhkan itu, sehingga itu jauh memberi manfaat gitu. Oke. Berarti 2 buku yang akan terbit di tahun ini tuh apa? Tentang apa, Kak? Pertama tentang Baruga Wolio. Karena Baruga Wolio itu, Baruga itu bangunan di depan Masjid Keraton itu, Iya, betul. itu punya cerita yang panjang. Oh, Punya cerita yang panjang yang luar biasa, dan itu butuh energi, pemikiran, dan butuh harus melawan kuasa, melawan sebuah kekuasaan yang kemudian apalagi namanya dengan cara-cara yang lebih elegan, dengan cara-cara yang lebih terhormat, ya kita bisa mengembalikan wujud Baruga Wolio itu sebagaimana kearifan lokal kita, terbuat dari bangunan kayu yang kemudian dikerjakan dengan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional yang kita punya, dan itu bagian dari pelestarian kebudayaan kita, dan itu perjuangannya tidak mudah. oke.
Perjuangannya tidak mudah karena harus kita perjuangkan, bentuknya seperti itu. Terus kemudian harus kita jagain Yep. supaya bentuk di tengah jalan bentuknya Tidak tidak berubah berubah, lagi. tidak Oke. berubah lagi. Oke. Sehingga dengan melihat itu pemerintah Kota Bau-Bau merasa bahwa buku ini bangunan ini perlu kita dokumentasikan. Ya, di tanah. Oke. Selain Baruga Wolio, Satu bukunya yang akan lagi terbit. itu infografis tenun Kota Bau-Bau. Wah. Karena begini, Oke. walaupun secara keseluruhan Buton itu punya tenun, Yap, betul. tapi menjadi sebuah kekhawatiran buat kita ketika kota ini semakin berkembang, Ya. masih adakah yang mau menenun? Ya, itu dia. Masih adakah yang ingin melanjutkan tradisi itu? Dan tantangan yang besar kita hadapi itu adalah regenerasi. Regenerasi ini akan menjadi tantangan yang luar biasa. Faktanya yang kita temukan bahwa ada beberapa daerah-daerah penghasil tenun, Kota Bau-Bau, terus kemudian Buton Tengah, Betul. yang tenun Buton ini ya, Yes, yang betul. Buton Selatan, Oh, oke. kemudian Wakatobi. Oh, Tapi sebenarnya yang tidak membanjiri banyak pasar di Bau-Bau itu kan ada beberapa pengumpul-pengumpul. Jadi kami melakukan identifikasi mana pengumpul-pengumpul besar, mana kemudian orang-orang yang kemudian membuat galeri-galeri untuk jual tenunan, sekaligus punya produk diversifikasi tenun, mulai dari apalagi namanya fashion atau untuk beda? kepentingan fashion, untuk kepentingan apalagi namanya selain pakaiannya sendiri, untuk aksesorisnya. Mulai dari apalagi namanya yang kalung etnik, yang Iya. dompet, yang waist bag, yang kemudian handbag, kemudian berbagai macam produk diversifikasinya. Itu kita coba catatkan di situ, dan memang ada pelaku-pelaku, dan para pelaku itu saya nulis di buku itu. Oke. Dan para pelaku itu sebahagian besar telah bertahan menghadapi berbagai macam tantangan, karena menurut saya mereka sudah hampir satu dekade, hampir 10 tahun mereka bertahan di situ. Kalau itu bukan sebuah bisnis yang menguntungkan, Yep. dan kalau itu bukan karena sebuah kemauan ingin bertahan Yep. di bisnis itu, tentu mereka akan berhenti. Kayak saya bilang tadi bahwa stakeholder salah satunya itu adalah dunia bisnis. Ya tentunya yang sepadan dan sesuai dengan ini, dengan cara tidak mengeksploitasi dia secara berlebihan. Yep, betul. Kemudian sebahagian besar itu dibanjiri yang datang dari Buton Tengah, Buton Selatan. Oke. Nah, saya bilang mana ini penenun di bau-bau, Bau-Bau ini, ya oke. gitu. Sehingga dengan latar belakang itu kita coba riset, coba lihat. Nah, sehingga secara objektif dapat kelihatan bahwa sebenarnya penenun di Bau-Bau itu memang jumlahnya tidak sebanyak di tempat lain. Oke. Nah, tapi ada juga para penenun yang ada di beberapa titik yang masih tetap setia untuk menenun untuk kepentingan adat. Tapi kan ini semua harus dicatatkan. Ya, betul. Jangan sampai ada fragmen-fragmen, elemen-elemen yang hilang di tengah jalan yang tidak sempat tercatatkan. Sehingga dimulai dari bagaimana sejarah tenun itu di era ketika catatan paling tua yang kita temukan itu kira-kira di tahun 1613. 1613 itu mungkin teman-teman kenal namanya VOC, sebuah perusahaan dagang yang didirikan di Hindia Belanda, itu berdiri 1602. Jadi ada gubernurnya bernama Gubernur Peter Bot. Itu pernah singgah di Buton dan melihat bagaimana orang-orang di Buton itu berdagang dengan menukarkan barang dagangan dengan lap-lap kecil. Padahal lap kecil itu adalah mata uang yang berlaku di Kesultanan Buton dulu yang bernama kampua. Wah. Dan itu kain yang ditenun. Oh, wah. Begitu, dan itu kain yang ditenun. Dan itu
mereka sudah punya nilai konversi bahwa beberapa lembar kain tenun itu berapa konversinya dengan Iya. uang gulden Belanda gitu ya, uang gulden pemerintah VOC kah atau artinya begini, em, tenun itu akan kita ceritakan perkembangannya dari dulu sampai saat ini, sampai kemudian beberapa tahun lalu beberapa desainer nasional seperti Musa dan Devrico Audi juga turut mengambil peran di dalam memperkenalkan desain-desain mereka dengan menggunakan tenun buton dengan segala macam motif-motif yang kita punya, baik yang motif yang tradisional, motif yang motif klasik ataupun yang kontemporer. Iya. Dan semuanya kita catatkan di buku itu sebagai bahan literasi, kemudian sebagai sumber informasi, bahkan sebagai media promosi. Yep. Karena di setiap galeri-galeri itu kan di buku itu kami cantumkan juga Facebooknya apa, terus Instagramnya, TikToknya, WhatsAppnya, sehingga ketika orang punya buku itu ingin mendapatkan informasi tentang bagaimana perkembangan fashion, bisa menghubungi misalnya Watias Fashion. Ya, Watias Fashion itu desainer namanya Tia Hidayat yang ada di Bau-Bau. Itu sudah banyak desain-desainnya yang ditampilkan di panggung catwalk nasional. Dan itu perlu untuk disampaikan kepada banyak pihak. Gitu. Oh Kak, itu tadi menarik tuh Kak, yang sebenarnya mata uang kita dulu ya, Ya, itu ternyata ya, berarti ya. dari hasil tenunan Hasil juga ya? tenunan. Wow. Dan itu sebagai bukti bahwa minimal tidak Iya. di tahun 1613 atau di awal abad ke-17 itu kita sudah punya teknologi penenunan gitu. Iya. Yang tentunya menurut saya sudah punya teknologi yang cukup maju, karena kan mau tenun kain dengan mau tenun uang itu berbeda. Oh, Karena dari teksturnya memang berbeda dia. oke. Kemudian mereka juga sudah mengenal bahwa setiap tahun ada penerbitan Kampua yang baru. Ya. Jadi Ligfoot itu datang ke Buton tahun 1878. Itu juga menyaksikan bahwa ada tenunan yang disebut dengan Kampua itu. Jadi setiap tahun itu diterbitkan Kampua yang baru dan sebahagian Kampua dimusnahkan. Oh Jadi ya sama dengan prinsip bagaimana uang ya. uang-uang kertas itu diproduksi dan sebagian uang kertas itu harus dimusnahkan pada waktu-waktu tertentu. Betul. Artinya pengetahuan mereka tentang moneter itu sudah pada titik yang mungkin berbeda dengan beberapa banyak kerajaan dan kesultanan di Nusantara. Itu perlu diceritakan, perlu disampaikan sebagai Saya baru tahu bahan, juga dari Kakak. sebagai informasi dan edukasi sekaligus memang sumber-sumber literasi. Jadi memang dua buku itu yang sementara kita persiapkan sekarang. Oh, oke. Kak, berarti 2 buku ini dikerjakan berapa lama, Kak? Di tahun 2015 sih sebenarnya. Oh ya? Oh, sudah Di tahun dari bukan 2015, 2025 maksudnya. tahun lalu Tahun berarti. lalu ya. Oke. Ya kira-kira ya sekitar 6 bulanan lah begitu, 6 bulan. Oke, Dan itu prosesnya. butuh energi yang besar sekali. Oh, oke. Di buku yang kedua ini yang soal infografis tenun bau-bau, siapa saja yang terlibat, Kak? Saya selaku penulis tunggal Oh, Kakak penulis ya, tunggal di ya, sini. Kalau di terus buku yang Baruga tadi, dengan Pak Dr. Laude Abdul Munafi. Oke. Beliau seorang senior, saya juga banyak menimba pengetahuan ilmu dari beliau. Beliau teman yang baik sekali untuk berdiskusi. Beliau juga punya pemahaman yang sangat baik tentang kebudayaan Buton. Juga beliau memang sekolahnya antropologi. Oh, Beda dengan sekolah saya. nah, itu tuh menyambung, saya ingin tanya Kak, kan Kakak bidang utamanya adalah fisika, Ya. artinya eksakta begitu ya. Ya. Terus mulai menulis tentang sejarah dan tradisi. Kak, itu belajar nulis, kan itu 2 hal yang beda ya Kak. Belajar nulisnya tuh dari kapan dan itu kan Buat saya mulai ada dulu majalah ya. Majalah yang
walaupun tak punya apa ISSN atau tidak tercatatkan di lembaga negara, tapi majalah itu pernah kita produksi beberapa eksemplar, beberapa edisi, ya beberapa edisi, beberapa kali. Ada grup Facebook dulu, nah, namanya Bahatiki itu grup. Bahatiki itu bahasa Wolio artinya orang yang apa lagi namanya, bercandaannya itu kebangetan gitu. Oke. Saya dari grup itu akhirnya kita buat majalah dan saya menulis di majalah itu. Oke. Ada 2-3 edisi dulu yang pernah terbit begitu. Dan itu kita bagikan ke orang-orang. Dulu waktu kita nulis, kita yang cetak, Iya. kita yang Yang cari bagikan. pelanggan siapa yang mau Iya, beli kan betul, begitu. oke. Tapi kan itu proses yang harus dilalui. Sebelum kemudian kita dicari orang, kita harus mencari orang dulu untuk Yes, memperkenalkan karya yang kita buat. Saya nulis dulu di beberapa majalah itu. Oh, berarti sebenarnya sudah belajar cukup lama juga ya. Ya, Maksudnya ya. basic menulis itu Ya, sudah basic ada. menulis itu. Terus kemudian kan saya juga banyak baca, saya koleksi banyak buku, saya baca. Terus pada prinsipnya kan saya mendokumentasikan. Kalau persoalan sejarah, ada buku-buku sumber-sumber sejarah yang kita rujuk tentang sejarah Buton. Kita hanya mendokumentasikan apa yang ada sekarang sehingga tidak hilang gitu. Oke. Kak, keresahan kakak juga mungkin nyambung dengan beberapa kawan-kawan yang nampaknya teman-teman mahasiswa yang pengen bikin karya atau skripsi tentang riset-riset soal kesultanan atau kebudayaan Buton tuh masih sangat minim literasi ya. Jadi mereka kesulitan untuk menemukan literasi tambahan pendukung Ya. yang akhirnya ya sudahlah berhenti. Ada yang berhenti di jalan, ada yang mengurungkan niatnya untuk melanjutkan penelitian Ya, skripsinya dan itu juga yang akhirnya jadi ini ya, kita kekurangan literasi ya Kak ya. Ya sebenarnya begini, yang menulis tentang Buton itu yang sifatnya sejarah ada. Oke. Ada Profesor Santazudi, terus ada pendahulu-pendahulu kita, Ya. seperti almarhum Mulku Zahari. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati beliau. Amin. Beliau adalah perintis pertama yang mengalihkan dari manuskrip yang kita punya di Buton ini menjadi buku sejarah lewat beberapa tulisannya seperti Sejarah dan Adat Fidarul Butuni. Yang beliau tulis dengan penuh dedikasi. Ya. Kemudian disambung oleh penulis-penulis yang lain dan sampai hari ini ada banyak juga yang menulis tapi tidak sebanyak orang menulis tentang sejarah Jawa. Betul Tidak ya. banyak yang menulis tentang sejarah di Bali dan seterusnya. Tapi saya karena saya tidak disiplin ilmu sejarah karena butuh keilmuan khusus sebenarnya untuk kemudian menulis sejarah itu. Saya basically mendokumentasikan Ya. apa yang kita punya baik lewat praktik kebudayaan di masyarakat kita maupun lewat manuskrip. Ya, kalau manuskrip kan saya koleksi naskah-naskah tua baik yang bentuknya manuskrip yang fisiknya yang usianya sudah ratusan tahun atau bahkan yang dalam bentuk digital. Saya intens sebenarnya, bahkan saya suka sekali mengkaji, menghubungkan satu manuskrip dan manuskrip yang lain di era yang berbeda dan seterusnya. Oke. Dan itu menjadi sesuatu yang saya anggap penting untuk kita sajikan datanya secara objektif. Tinggal teman-teman yang bergelut dalam dunia sejarah silakan teliti. Jadi memang banyak adik-adik mahasiswa bahkan yang S2, S3 juga banyak yang menghubungi saya. Dia kira-kira dalam sebulan ini ada 3-4 orang. Bahkan saya sudah punya jadwal, bahkan ada yang sementara kuliah di UIN di Jogja, beberapa kali telepon, sebenarnya enggak usah datang, telepon aja, nanti kita diskusi gitu. Artinya memang tidak sebanyak di tempat lain, tapi sudah ada yang menulis. Dan saya rasa harus kita menulis gitu. Karena baik itu nulisnya dalam bentuk buku,
buku itu kan saya punya prinsip gini, buku yang kita tulis itu tidak boleh berat. Buku itu targetnya dibaca oleh kalangan yang bukan kalangan akademisi. Masyarakat biasa ya, betul. Sampai betul. Nah, tapi kalau kita mau betul-betul riset, penelitian tertentu, ya bisa dalam sebuah buku yang kemudian macam ini bersama teman-teman di AKLA. Di AKLA itu asosiasi eh, cultural landscape. Oke. Ya, teman-teman di AKLA yang di Korea Selatan ada Prof Jin di sana ketuanya, dan kita sempat juga menulis di situ itu untuk kepentingan ilmiah sebenarnya. Tapi buku-buku macam kuliner, kemudian kerajinan, ya tradisi tertentu, tradisi adat kesambu-sambu di sini, atau promosi kerajinan tenun daerah ini diperuntukkan masyarakat luas untuk bisa baik berbagai macam kalangan. Bahasanya kita upayakan bahasa yang sederhana Ya. sehingga bisa dimengerti. Tapi kalau kita ingin menulis secara sesuai dengan struktur keilmuan dan keilmiahan, tentu sebaiknya memang kita tulis dalam bentuk paper. Nah, kalau di ini yang Beyond Boundaries ini, Cultural Landscape in Globalized World ini, ya memang ditulis dalam format paper. Nah, itu untuk kepentingan yang berbeda. Tapi untuk saat ini karena kita ingin melakukan sebuah proses pewarisan informasi, pewarisan nilai, maka bentuknya lebih banyak kita memilih dengan bentuk-bentuk seperti ini. Oke. Dan itu mudah-mudahan dibaca oleh banyak kalangan, dan setidaknya kalau ada tamu yang datang ingin mendapatkan informasi tentang buton, ya kita bisa tentang bau-bau, tentang tenun kita, tentang bagaimana kebudayaan kita, tradisi kita, ya kita bisa berikan buku-buku semacam ini. Oke, baik. Kak, berarti ini sudah total ada berapa buku, Kak, dari 2016 mencatat, Kak? Mungkin ada 10 ya. Sudah 10. Ada 10. Oke, boleh sebutkan, Kak, judul-judulnya? Pertama, mudah-mudahan tidak lupa ya. Oke. Ensiklopedi Pakendrat Buton. Oke, Terus saya sambil nyontek ya. boleh. Kemudian ada juga dulu sarung tenun buton. Kemudian promosi kerajinan tenun daerah. Oke. Terus kemudian kuliner tradisional. Kemudian tentang kota pusaka ada 2. Oke. Ya, saya lupa judulnya. Terus kemudian tradisi adat kesambu-sambu. Terus bersama teman-teman sudah berapa itu? Beyond Boundaries, Culture Landscape in Globalized World. Ini ada satu tulisan namanya mudah-mudahan tidak lupa. Nah, ini dia. Oke. Berarti ini kontribusi per tema begitu Iya, dikasih. pertama Kak? ini the philosophical meaning of traditional clothing for the Bhutanese people. Nah, jadi arti filosofi bagi untuk pakaian tradisional bagi masyarakat Buton. Oke. Nah, dan ini kontribusinya ke sebuah asosiasi landscape arsitektur yang budaya yang ada berpusat di Korea bersama Prof Jin waktu itu. Oke. Tahun berapa itu, Kak? 2025. 2025. Oh, di tahun lalu dong, Kak. Iya, tahun lalu bulan November ya kalau nggak salah. Wah. Terus kemudian yang sementara antri terbit sebenarnya 3. Satu itu Baruga Wolio, terus kemudian infografis tenun kota bau-bau, kemudian rumah tradisional Buton. Cuman rumah tradisional Buton sebenarnya sudah ada draftnya, tapi saya melihat masih ada banyak kekurangan dan ada tambahan, makanya saya coba rubah lagi dari struktur, terus kemudian dari penyajian gambar-gambar dan lain sebagainya. Kalau yang itu masih di layouternya. Kak, berarti berapa lama proses menulis yang buku Sebenarnya ini? nulis buku itu kita butuh waktu minimal 3 atau 4 bulan. Oke. Tapi itu agak singkat sebenarnya. Kalau saya sih untuk dapat karya yang betul-betul bagus butuh waktu 4 sampai 5 gitu. Bahkan kalau 6 bulan itu sudah cukup baik sekali.
sehingga kita punya cukup waktu. Karena kan kita harus begini, Riset kita di lapangan riset juga ya. lapangan. Oke. Setelah kita riset lapangan data-datanya, kita harus melihat gimana strukturnya, sistematikanya. Apakah sistematika itu terlalu sulit dicerna oleh banyak orang? Terlalu sulit dicerna oleh target kita? Ya, betul. Ya, jadi target itu harus dipikirkan. Kita tidak Betul, nulis penting sesuai banget keinginan itu. kita, jangan. Yes, betul. Kalau sesuai keinginan kita, ya hanya kita yang bisa baca. Orang lain setelah dia buka bukunya, nggak mau baca dia, tidak Iya, menarik buat dia. betul. Kemudian setelah itu, kita harus mengumpulkan dokumen, Iya. foto-foto dan lain sebagainya, dan harus kita bekerja sama dengan teman-teman yang punya keahlian fotografi. Ya. Nah, kemudian setelah itu di layouter, ya itu yang proses panjang. Oh, oke. Karena layouter akan membuat, setelah itu ke kami, ya kita mulai mencoret. Bukan cuma mulai mencoret, juga mulai berdebat. Oke. Tapi hal itu kita butuhkan karena pandangan layouter itu penting Ya. untuk kita bisa kombinasikan dengan ide dan pemikiran kita sebagai penulis, bagaimana gambar ini disajikan dan gambar ini merepresentasikan apa yang kita ceritakan, kan begitu. Oke. Kak, berarti ada total berapa macam kuliner khas Buton yang tercapture di buku itu, Kak? Saya tidak terlalu ingat lagi, tapi mungkin sekitar ada 80-an ini. 80-an mulai dari, kan kita bagi, Iya. ada makanan pokok, terus kemudian aneka bumbu, terus kemudian olahan lauk pauk, kemudian jajanan, kemudian sayuran, kemudian minuman. Oke, berarti ada punya kategori-kategori. Ada kategori-kategori itu. Oke, baik. Nah, Kak, sampai dengan saat ini, oke, di tahun ini ada project lagi kah untuk menulis? Selain nanti 2 buku yang akan terbit itu? Ya ada sih beberapa, khususnya misalnya yang rumah tradisional Buton. Oke. Saya pingin diselesaikan juga di awal tahun ini. Oke. Karena sisa kita coba, apalagi namanya, kita layout ulang, terus beberapa bab mungkin bergeser, ada tambahan-tambahan. Oke. Karena itu mungkin butuh waktu setelah ini, mungkin mudah-mudahan bulan 4 atau 5 sudah bisa kita terbitkan. Oke, baik. Supaya itu menjadi sumbangsi yang memberi manfaat. Oke. Kak, kan selama menulis ini apa kendala terbesar, Kak? Ada kendala tidak? Kendala terbesar itu kan kita menulis itu tidak setiap waktu kita bisa menulis. Yep. Pertama, menulis itu kan butuh mood, Yep. ya kan? Kalau mood kita kurang baik, ya kita nggak bisa memaksakan. Pasti apa yang kita tulis kita baca ulang kacau. Ya. Sehingga kita butuh waktu yang pas, nah, waktu yang tepat. Tapi kadang-kadang juga begini, ketika deadline waktu itu sudah dekat, ada namanya power of kepepet. Malah di titik-titik itu kita malah jauh lebih produktif. Gitu. Ini deadline tinggal seminggu. Oke, saya kerjain kalau begitu. Saya kerjain begitu. Jadi muncullah the power of kepepet. Oke. Kak, kalau kita bicara soal budaya, bicara soal tradisi Buton, nampak sudah terlalu ada gap, Pak, jarak yang begitu jauh antara generasi atas dengan kawan-kawan muda, begitu. Apakah Kakak sebagai pelaku budayawan juga merasakan hal yang sama, Iya, Kak? tentu ya. Saya sih sebenarnya bukan kita berkeluh kesah ya, Yes. karena keluhan itu tidak akan ada artinya kalau kita tidak berupaya untuk melakukan langkah yang baik. Tapi bercerita ya dengan melihat situasi dan kondisi kita saat ini, kita sih sebenarnya bukan pesimis, tapi gap itu memang besar. Ya. Jangankan antara Gen Z dengan milenial, Ya. yang dengan antara milenial saja ini peminatan tentang culture ini juga tidak banyak. Oke. Padahal sebenarnya
budaya itu adalah sebuah kekuatan. Ya. Ya. Kebudayaanlah yang bisa mempersatukan orang-orang yang punya pemikiran yang berbeda. Betul. Ya. Kebudayaanlah yang bisa mempersatukan orang yang konflik. Ya. Kebudayaanlah yang bisa menjadi bagian lebih jauh hubungan kita dengan negara lain, namanya diplomasi budaya. Ya. Indonesia membangun itu. Bagaimana masyarakat Eropa, masyarakat Amerika didekatkan dengan kebudayaan Indonesia. Mereka belajar gamelan, mereka belajar menari, mereka belajar berbagai macam kebudayaan Sunda, kebudayaan Jawa, mulai belajar angklung dan lain sebagainya. Itu sebuah kekuatan yang mendekatkan sebuah bangsa dengan bangsa yang lain. Ya. Ya, betul. Dan itu menjadi jembatan hubungan G2G, hubungan government to government. Karena masyarakatnya sudah lebih awal punya hubungan yang baik. Ya, masyarakat itulah yang kemudian akan yang belajar banyak tentang kebudayaan menjadi modal buat kita sebenarnya. Namanya diplomasi budaya. Ya. Lebih jauh lagi, kebudayaan itu adalah sebuah identitas. Ya, coba bayangkan sebuah bangsa yang tidak punya identitas akan terus-menerus mencari identitasnya. Dia akan bayar dengan harga semahal pun. Berapapun harganya dia akan bayar. Makanya di dalam perjalanan sejarah, apakah di Indonesia atau di Buton atau di tempat-tempat yang lain, ada banyak meriam yang hilang, masuk di pasar-pasar gelap, kemudian tiba di negara A, negara B, negara C. Tidak lain hanya ingin menguatkan identitasnya. Nah, contoh misalnya ada produk meriam dari Belanda, VOC misalkan. Terus kemudian produk meriam itu ada di tempat A, tempat B, tempat C. Di tempat D ada meriamnya dulu tapi sudah hilang, sudah hancur. Dia butuh meriam di tempat lain misalkan. Itu dia akan bayar dengan harga semahal apapun. Karena dia harus membayar sejarahnya, menceritakan sejarahnya, menceritakan identitasnya dengan membayar sangat mahal. Jadi jangan terlambat sadar ya kita Ya, ya, Pak? ya, saya kira tidak terlambat sadar. Tidak boleh kita menganggap ini hal yang sepele. Ya, bangsa yang besar. Coba lihat Inggris. Iya, betul. Inggris itu terkenal besar, ya salah satunya dengan kebudayaannya. Okay. Ya. Betul. Dan itu menjadi nilai tawar mereka di dunia internasional. Bahkan coba lihat, lebih dari sebuah bentuk bagaimana kita melakukan pelindungan. Tapi coba lihat Korea Selatan. Ya. Berapa duit yang harus dia keluarkan untuk memperkenalkan seninya. Lewat boybandnya. Itu kan bagian dari promosi kebudayaan. Ya. Jadi mereka membangun kebudayaan mereka untuk kepentingan tertentu. Kalau dia, siapa sekarang yang tidak kenal bagaimana cara berpakaiannya orang-orang Korea yang kemudian masuk ya di berbagai lini di dunia ini. Betul. Apa yang terjadi? Ya barangnya laku. Ini model kayak artis ini, model kayak boyband ini dan seterusnya. Ekonominya juga ekonominya berputar jalan. Jadi ekonomi budaya modern sebenarnya yang mereka bangun. Mengeksplorasi kebudayaan mereka lebih luas. Jadi kebudayaan kan tidak hanya diartikan bagaimana kita menghidupkan yang lama, tapi bagaimana membuat yang baru, mengembangkan yang baru, basically apa yang ada latar belakang kesejarahannya. Jadi ada bahan bakunya masa lalu kemudian dikembangkan, itulah pengembangan kebudayaan. Kemudian dia diperkenalkan dan kemudian setelah diperkenalkan digandrungi oleh banyak orang di dunia ini, sehingga itu menjadi jembatan buat mereka untuk bisa memperdagangkan fashionnya, memperdagangkan banyak hasil produknya. Dan Korea Selatan sebenarnya cukup berhasil di dalam bentuk memenangkan perang kebudayaan. Kan perang itu ada perang currency. Betul. Perang antara perekonomian dengan perekonomian. Perang dagang. Ya.
Tapi ada juga perang kebudayaan. Kebudayaan yang tidak mampu berkembang akan Iya. ditindis oleh kebudayaan yang lebih besar. Dan kapan kebudayaan lebih besar itu punya daya tarik, orang akan pindah ke sana. Ya. Pertanyaannya, ketika kebudayaan yang kita rasa punya nilai luhur, yang kemudian tidak terekspos, yang kemudian tidak dilakukan pelindungan, Yap. apalagi pemanfaatan dan pengembangan, apa yang terjadi? Dia akan hilang. Ya. Hilang kebudayaannya, dia pakai kebudayaan orang lain di luar dia punya jati diri, di luar identitasnya, maka selamanya Hilang generasi yang akan datang akan menyesal dan mencari akar budayanya. Hilang identitas. Ya, hilang identitas. Oke. Kak, kalau dari kakak sendiri, peran pemerintah kalau sampai dengan saat ini, kakak pribadi ada saran kah yang seharusnya bisa dilakukan pemerintah untuk memperpendek jarak atau gap itu terkait dengan kebudayaan ini antar generasi? Ya, sebenarnya mesti sih perlu. Sebenarnya harus dimulai dari peran pemuda. Oke. Jadi dimulai dari identifikasi pemuda di masyarakat kita. Mohon maaf ya, coba kita mulai lihat keadaan kita sekarang misalnya di Bau-Bau. Coba kita jalan dari satu coffee shop Ya. ke coffee shop yang lain. Apa yang dilakukan oleh Gen Z di sana? Bermain kartu kah? Atau ada mie catur di sana? Atau ada mie yang mulai goyang-goyang kiri kanan dan seterusnya? Itu kan fenomena yang perlu kita sikapi. Kalau kebudayaan itu tidak diperkenalkan dengan kondisi seperti ini, itu saya khawatir ke depan. Yep. Bagaimana penggunaan bahasa daerah kita, bagaimana adat istiadat kita, itu kalau terlalu besar gapnya, Ya. ya, atau terlalu besar kekosongannya, banyak yang kemudian tidak punya pengetahuan tentang itu, tentang kebudayaan, itu perlu sebenarnya dijembatani. Pemerintah sebenarnya harus mengambil peran, mulai dari mengidentifikasi Ya. apa masalahnya ini. Kenapa kebudayaan itu menjadi sesuatu yang tidak menarik? Oke. Walaupun masalah kebudayaan tidak menarik itu tidak hanya di sini, Ya. di banyak tempat. Banyak tempat. Oke. Kak, kita masuk ke hal yang lebih personal. Kalau ke kakak pribadi sudah banyak menulis soal kebudayaan, kemudian sudah banyak juga buku-buku yang terbit. Boleh sebutkan 3 buku yang mengubah hidup seorang Kak Imran Kudus yang sampai saat ini, Kak? Ya, pertama satu ada dulu namanya ini mulai dari kuliner. Sebenarnya dari kuliner itu saya mulai berpikir bahwa kalau saya tidak dilanjutkan Ya. dengan yang lain, hanya sampai di sini, walaupun dalam menulis itu juga mungkin dari sisi profit itu juga tidak banyak kita dapatkan, dan itu yang banyak membuat orang tidak menulis sebenarnya. Saya berpikir harus saya lanjutkan Oke. apapun masalahnya. Tapi alhamdulillah pemikiran saya bahwa dia tidak profit itu apalagi namanya terbantahkan dengan sendirinya. Bahwa selain ada pekerjaan nulis, ada pekerjaan-pekerjaan juga yang lain Oke. yang datang, kemudian silih berganti, Tuhan memberi berkah begitu. Oke. Jadi pemikiran saya sempat untuk berhenti untuk menulis itu Oh, oke. merubah diri saya, enggak, harus terus menulis. Kalau persoalan rezeki, Tuhan akan datang bawa dari mana tempatnya. Yes, oke. Sepanjang you ikhlas, Yes. sepanjang you mau berbuat yang terbaik. Oke. Itu cukup merubah cara berpikir saya. Sangat merubah cara berpikir saya. Kak, tapi kalau informasi dari buku lain
Kalau kakak boleh menyebutkan 3 judul buku yang paling berpengaruh dalam hidup seorang Imran Oh Kudus ya, apa? ada namanya 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Oke, itu satu buku. Satu buku, dan buku itu memang menceritakan orang-orang yang punya pengaruh besar dalam dunia, Oke. bagaimana kisah-kisah yang ada di dalamnya itu cukup menginspirasi saya. Ya. Terus ada buku yang ditulis Robert Hossel, bagaimana saya lupa sedikit judulnya, tapi buku itu mengubah cara berpikir saya Oke. tentang bagaimana orang melihat uang. Oke. Nah, melihat uang. Jadi uang itu sebenarnya tidak pada persoalan bagaimana kita mencari uang itu, tetapi pada persoalan bagaimana habit kita tentang uang. Ya. Ya. Orang sebenarnya banyak terjebak di situ. Penghasilan banyak 20-30 juta per bulan, tetapi karena habitnya tentang uang tidak bagus, membuat dia tidak mampu mengolah keuangannya dengan baik. Utangnya ada di mana-mana, gaya hidupnya luar biasa. Ya. Buku itu cukup mampu merubah cara berpikir saya. Oke. Dan saya sadar bahwa sebenarnya penting untuk mencari uang. Oke. Tapi jauh lebih penting lagi bagaimana cara menggunakan uang. Ya, betul. Satu buku terakhir, Kak, Sat- mungkin Satu buku singkat terakhir lagi. saja. Oke. Dari sekian banyak buku yang kemudian ada satu lagi buku dari yang ditulis seorang penulis dari Korea yang bagaimana judulnya dalam bahasa Indonesia itu bagaimana cara menggunakan uang. Oh, oke. Jadi Masih ada seputar beberapa uang. hal yang memang begini, kita kan menghadapi kehidupan yang terus-menerus bergulir, Oke. yang terus-menerus tidak ada kan kehidupan orang itu dia linear. Ya. Dari bawah naik ke atas, naik ke atas. Seorang yang mau jadi besar, kehidupannya itu dia mengalami masa-masa di paling bawah, kemudian dia mengalami masa-masa juga yang ada di atas. Yep. Ya itu baru bisa menjadi orang yang besar. Nggak mungkin besar kalau tidak mengalami pengalaman yang luar biasa. Betul. Pasti dia kalau tiba-tiba besar dia tidak akan bertahan. Karena dia tidak mengalami Ya. perubahan yang luar biasa. Oke. Kak, Jadi 3 buku itu sebenarnya satu tentang bagaimana menjadi tokoh yang penting, ya, satu bagaimana mengelola keuangan. mengelola keuangan. Orang mungkin menganggapnya itu hal yang biasa aja, tapi buat saya tidak biasa. Hal itu luar biasa karena jangankan keuangan pribadi, keuangan negara pun harus dikelola dengan cara yang baik. Betul, betul. Ya, Oke, Kak, 2 pertanyaan terakhir yang mungkin bisa singkat saja karena kita terbatas waktu. Kak, sebagai anak 40-an, kalau bisa menasihati diri di usia 20-an, apa yang ingin Kakak sampaikan insight-nya dan apa yang ingin Kakak rubah? nah, jadi begini buat adik-adik yang usia 20-an, pertama berkaryalah, mumpung kesempatan itu ada. Oke. Karena kalau kesempatan itu, karena saya juga pernah mengalami masa itu di akhir-akhir usia 20-an, saya mulai berkarya dan mulai menjejaki, walaupun nulis itu di usia 30-an sampai 40-an. Iya. Berkaryalah, kemudian berikan yang terbaik yang bisa kau lakukan. Kemudian yang kedua, Oke. belajarlah tentang literasi keuangan. Bagaimana mendapat uang, bagaimana mengelola uang, Oke. dan bagaimana uang itu bisa memberi manfaat kepada banyak pihak, termasuk dari kita sendiri. Karena itu penting, karena di mana-mana ya orang yang kemudian tidak kuat secara finance, agama pun juga menyampaikan bahwa sebenarnya kemiskinan itu lebih dekat dengan kekufuran. Iya. Betul. Ya.
Artinya, ayo kemudian belajar tentang literasi keuangan. Itu penting. Mungkin di usia 20-an mungkin belum dianggap penting untuk di tempat kita ini, tapi di kota-kota besar dianggap penting itu. Ya. Coba buka podcast atau buka banyak saluran-saluran YouTube yang kemudian usia-usia 20-an yang Gen Z itu sudah belajar tentang saham, Ya, betul. belajar tentang kripto, walaupun tidak sejauh itu. Walaupun kita belum sejauh itu, tapi setidaknya belajarlah tentang keuangan, belajarlah untuk berkarya. Oke. Kak, terakhir, pertanyaan terakhir. Apa kebiasaan kecil atau hal sederhana yang tiap hari dilakukan? Saya tiap hari tentu pasti satu, ya ada beberapa sih sebenarnya. Oke. Pasti bagaimana pengembangan investasi itu saya cari saya beberapa baik beberapa podcastnya Timothy, kemudian oke. podcast yang Bang Edward, kemudian yang lain itu saya walaupun saya tidak ikuti terus, saya suka dan senang dengan itu. Oke. Terus kemudian membaca walaupun hanya 1-2 lembar. Betul. Upayakan walaupun juga membaca yang berkaitan dengan yang kita tulis. Oh, oke. Begitu. Nah, beberapa referensinya perlu Dibaca. kemudian membaca. Dan saya suka sekali membaca apa yang saya tulis. Oke. Baik. Oke. Kak, terima kasih. Kita Ya, sudah sama-sama. di akhir diskusi. Terima kasih sudah berbagi cerita di sini. Meskipun lebih banyak soal menulis dan kebudayaan. Kapan-kapan kita akan bahas soal part pribadi kali ya. Ya, boleh, Oke. boleh. Kak, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk episode kali ini sudah mampir di podcast Ruang Tengah. Ya, sama-sama. Semoga ada kesempatan lain lagi untuk bisa berjumpa. Terima kasih. Baik, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Kita ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.